dalam intensi bersama memohon berkat Tuhan atas taman doa Maria Immaculata dan patung Santo Mikael, malaikat agung yang juga sekaligus menjadi pelindung setiap orang yang berdoa bersama Maria dalam taman doa ini. Di bawah tema Maria Teladan Pengharapan Kaum Beriman, kita diajak untuk tak henti-henti berdoa bersama Maria Immaculata dan merenung tentang misteri penderitaan putranya, Yesus Kristus, Tuhan kita, dalam simbol dan tanda. Sebagai umat beriman, kita percaya bahwa memiliki devosi kepada Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa dapat menghantar kita semakin dekat dengan Yesus, Sang Putra Allah. Melalui Maria, kita sampai kepada Kristus. Melalui Kristus, kita dihantar kepada Bapa Surgawi. Dengan menghormati kekudusan tak bernoda dari Santa Perawan Maria, Ratu Surga yang mulia, kita para peziarah yakin Dia yang penuh belas kasih akan berdoa bagi kita semua. Karena itu, pada kesempatan berahmat ini, kita patut bersyukur atas rahmat Tuhan yang senantiasa tak henti-hentinya tercurah dalam diri kita. Para peziarah pengharapan melalui pemberkatan Taman Doa Maria Immaculata, mari kita bersatu hati dan mengawali perayaan pemberkatan ini dengan menyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara, ibu bapa yang terkasih dalam Kristus, Maria Immaculata, Maria yang dikandung tanpa noda asal, merupakan keyakinan gereja sejak awal dan dikukuhkan oleh Paus Pius ke-9 dalam sebuah dogma pada tahun 1854. Gereja yakin bahwa karena karya Allah yang agung, Bunda Maria sejak awal di perkandungannya sudah dibebaskan dari noda dosa. Untuk mempersiapkan jalan bagi kelahiran putranya, Sabda yang menjadi manusia, untuk hadir bersiarah bersama kita. Perayaan Maria Immaculata yang serentak merupakan pelindung keuskupan kita, mengundang kita semua untuk mengagumi, mensyukuri karya agung Allah yang terjadi atas diri Maria dalam gereja dan atas diri kita masing-masing. Tuhan sungguh agung dan keagungannya itu ditunjukkan melalui kita semua. Dalam rasa syukur itu, kita juga sadar akan berbagai dosa dan kelemahan kita. Karena itu, pada awal perayaan ini, dengan rendah hati, kita mengakui diri sebagai orang-orang berdosa dan mohon ampun dari Allah yang Maha Agung itu. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu. Semoga sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa, kiranya berkat Tuhannya, Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian
Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan, "Ular yang memperdaya aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakannya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya oleh pengantaran Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dianugerahkan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Aku katakan di dalam Dia, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yosef dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hati, apa arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selamanya, dan kerajaannya takkan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, putra yang akan kau lahirkan akan disebut Putra Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu, itu pun sedang mengandung seorang putra pada hari tuanya, dan kini bulan ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tiada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ibu bapak yang terkasih, pada suatu hari, inilah kata-kata pertama dari teks Injil yang kita dengar tadi. Saya juga hendak memulai khotbah saya dengan kata-kata yang sama. Pada suatu hari. Pada suatu hari sekitar 3 bulan yang lalu, saya mengunjungi satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah terdiri dari 4 generasi. Ibu yang sudah berusia 92 tahun bersama anaknya, seorang putri, yang juga tinggal bersama anak perempuannya yang sudah berkeluarga, dan keluarga baru ini mempunyai seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 tahun. Jadi ada ibu, anak, cucu, dan cece, 4 generasi. Ibu yang tua ini hanya terbaring di atas tempat tidur. Saat saya mengunjunginya, saya didampingi oleh seluruh keluarga. Dan waktu itu kadang-kadang ibu tua ini mengeluh kesakitan sambil mendesah, "Aduh, mama, mama." Lalu anak kecil berusia 4 tahun tadi memegang tangan saya sambil mengatakan, "Bapak Uskup, Eyang ini sudah tua, tapi masih suka panggil mama." Pertanyaan, kapan kita bisa merasa tidak memerlukan lagi kehadiran seorang mama? Mungkin tidak pernah akan datang saat itu di mana kita merasa tidak butuh lagi seorang ibu. Kita sungguh bersyukur bahwa kepada umat manusia Tuhan menganugerahkan seorang mama, seorang ibu bersama yang melintasi segala batas usia dan suku. Dan sebagai keuskupan, kita patut bergembira bahwa keuskupan ini berpelindungkan Maria Immaculata, Maria yang dikandung tanpa noda. Sebagai umat yang sedang berziarah, kita perlukan pendampingan seorang mama, Maria, yang sejak dari awal sudah dibebaskan dari segala dosa, dan karena itu sanggup mengatakan ya kepada Tuhan, dan tanpa kecurigaan menerima kita semua sebagai anak-anaknya. Bersama Bunda Maria yang dikandung tanpa noda itu,
seluruh umat keuskupan ini berjalan dan menulis sejarah keuskupan ini. Ya, perjalanan keuskupan ini adalah sejarah kita bersama. Dan sebagaimana setiap kisah kehidupan seorang anak manusia dan kiprah setiap lembaga, cerita ziarah kita terdiri dari mimpi besar sebagai visi yang harus menghadapi tantangan ketika diimplementasikan, namun selalu ada usaha baru untuk memulai kembali. Visi, kejatuhan atau tantangan, dan pembaharuan. Kita bergerak karena ada kerinduan dan impian yang menjiwai kita. Tetapi kenyataan konkret tidak selalu semulus harapan. Kendati demikian, harapan kita tidak pupus. Tidak ada orang, tidak ada keluarga, tidak ada siswa atau mahasiswa, tidak ada lembaga yang bebas dari tantangan, malah kejatuhan, dan berada pada jurang kegagalan. Tetapi kita tidak berhenti di sana. Kita bangkit lagi, melihat kembali cahaya bintang yang kembali menuntun kita, sering melalui jalan yang tidak pernah kita duga, seperti para majus yang datang menyembah Yesus. Ketiga bacaan pada hari raya ini menunjukkan secara amat baik ketiga hal tersebut: visi dasar atau cita-cita besar, realitas yang menantang bahkan mengganggu, dan pembaruan. Pertama, visi. Cita-cita besar kita temukan dalam bacaan kedua dari surat Santo Paulus kepada umat di Efesus. Paulus menulis, "Di dalam Kristus Tuhan telah menganugerahkan kepada kita masing-masing segala berkat rohani di surga." Kepada kita Tuhan telah menganugerahkan berkat rohani. Kita telah dipilih Tuhan sebelum dunia ini dijadikan supaya kita kudus. Tuhan menguduskan kita dan merencanakan supaya melalui kita seluruh dunia ini dikuduskan. Artinya, supaya melalui sikap hidup, tutur kata, dan perbuatan kita, semua orang dan alam ciptaan boleh alami kasih karunia Tuhan yang tanpa batas, yang selalu rela mengampuni, yang merangkul semua. Kita memulai hidup sebagai suami istri. Kita mengawali ziarah imamat dan pelayanan sebagai biarawan-biarawati. Kita memulai masa sekolah atau studi kita. Kita menandai awal masa jabatan sebagai pejabat publik dengan visi, dengan mimpi besar. Karena kita yakin bahwa kita dipilih, diberkati, dan diutus Tuhan untuk menjadi abdinya. Melalui hidup kita sebagai keluarga, sebagai pelayan Tuhan dalam kesaksian hidup, dan tugas sebagai imam atau anggota hidup bakti, lewat dedikasi kita sebagai pejabat publik, dan kesungguhan kita sebagai pelajar dan mahasiswa, kehidupan keluarga boleh menjadi semakin baik, hidup dalam kerukunan dan saling pengertian. Gereja menjadi lebih dipercaya dalam mewartakan kebaikan Tuhan, dan masyarakat menjadi semakin sejahtera. Itu visi, itu mimpi, itu rencana. Tetapi yang kedua, kita selalu berhadapan dengan tantangan. Impian Tuhan sebagaimana dilukiskan Santo Paulus mendapat tantangan amat besar, sebagaimana digambarkan dalam kisah kejatuhan manusia pertama yang kita dengar dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian. Adam dan Hawa tahu baik apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi mereka lebih memilih mendengar ular yang menggoda dan menjanjikan kekuasaan. Adam dan Hawa jatuh dalam rayuan yang menawarkan kepada mereka jalan pintas untuk memiliki pengetahuan dan menambah kekuasaan.
Mereka mulai mencurigai Tuhan, seolah Tuhan bermaksud menyembunyikan sesuatu dari mereka. Relasi mereka dengan Tuhan mulai diracuni oleh ketidakpercayaan. Mereka hidup dalam bayangan, seolah Tuhan sebenarnya membuat mereka tetap bergantung padanya, dan dengan demikian melanggengkan kekuasaannya yang tanpa batas. Apa yang dilakukan Tuhan dalam kasih mulai ditafsir sebagai rencana busuk untuk menjebak dan mengkerdilkan mereka. Rencana awal yang digagaskan Tuhan sepertinya macet karena sikap curiga ini. Manusia berpaling dari Allah. Mereka mulai merancang kisahnya sendiri. Namun cukup cepat mereka sadar bahwa ketika mereka mencurigai Tuhan, mereka pun saling melempar tanggung jawab. Mereka mulai saling menuduh dan mempersalahkan, tidak mau dan tidak berani mengambil tanggung jawab. Tampaknya tidak ada yang lebih gampang dalam hidup ini daripada mengangkat jari dan mempersalahkan orang lain atas kesulitan, atas masalah yang kita alami. Itu juga yang terjadi di antara kita, saling mempersalahkan, saling menuduh, melempar tanggung jawab. Itu kita alami dalam hidup berkeluarga, dalam gereja dan masyarakat. Keharmonisan tercemar, tidak ada dialog yang jujur dan terbuka, kerjasama yang dirancangkan pada awal menjadi pudar. Ketiga, tahap pemulihan. Tuhan yang menciptakan manusia dari ketiadaan tidak tinggal diam menghadapi tantangan yang berasal dari keangkuhan manusia, dari kecerobohannya, lupa diri. Tuhan mengambil inisiatif baru. Inisiatif baru ini bermula dengan kunjungan seorang malaikat. Jika yang membawa Adam dan Hawa ke dalam kejatuhan adalah ular yang menggoda dengan janji yang muluk-muluk, sekarang malaikat datang dengan sebuah kabar yang membuat hati Maria galau. Sebagai gadis muda, dia harus mengandung seorang anak, kendati belum bersuami. Sebuah tanggung jawab yang amat besar diminta dari Maria. Hal ini kemudian dipertajam dalam ungkapan Simeon ketika Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus di bait Allah. Sebuah pedang akan menembusi jiwamu sendiri. Tetapi Maria yang berhati bersih itu, yang bebas dari kecurigaan dan keinginan untuk menjatuhkan yang lain, menyampaikan kesediaannya untuk menerima tawaran Tuhan. Bukannya melemparkan tanggung jawab seperti Adam dan Hawa. Maria rela menerima semuanya dalam kesediaan menjadi ibu bagi putra Allah. Pemulihan, transformasi dapat terjadi dalam hidup kita, hidup pribadi, hidup keluarga dan komunitas, dalam gereja dan masyarakat, apabila ada kesediaan untuk bertanggung jawab dan menerima tanggung jawab. Bertanggung jawab, menerima dan mengakui kesalahan, sembari memiliki kerelaan demi perubahan menuju perbaikan. Saudara-saudariku terkasih, kita merayakan pesta pelindung keuskupan kita dan memberkati Taman Doa Maria Immaculata, Taman Doa Keuskupan ini. Bahtera keuskupan hanya akan terus melaju apabila senantiasa didukung oleh embusan roh yang dianugerahkan sebagai pemenuhan atas doa-doa kita. Doa yang dipanjatkan bersama Bunda Maria, yang penyertaannya tetap kita perlukan berapapun usia kita. Tuhan memberkati.
Mari kita berdiri untuk membaharui iman kita. Aku percaya Saudara-saudari sekalian, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah membebaskan Maria sejak awal mula dari noda dosa. Bagi Gereja Kristus di dunia yang merupakan persekutuan orang-orang yang berdosa tetapi terpanggil untuk menjadi kudus berkat kasih karunia Allah. Ya Bapa, semoga kemurahan Allah yang tak terbatas menjadi nyata melalui cinta kasih manusiawi satu sama lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam dan semua orang yang bertugas mewartakan kabar baik. Ya Bapa, semoga para pewarta Injil tetap menyatakan kepada dunia bahwa kekuasaan dosa telah dimusnahkan oleh karunia Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi dunia, ya Bapa, semoga dosa yang menampakkan diri di dunia ini dalam berbagai bentuk dikalahkan oleh kami satu sama lain, serta kemantapan kami untuk selalu memperjuangkan perdamaian dan keadilan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi segenap umat, para donatur, dan semua yang berkehendak baik yang telah menyukseskan pembangunan Taman Doa Maria Immaculata. Ya Bapa, pandanglah segenap umat-Mu, para donatur, dan semua yang berkehendak baik yang telah menyukseskan upaya pembangunan Taman Doa Maria Immaculata dengan kerahiman cinta-Mu, dan berkatilah keluarga dan segala usaha mereka agar terus bertumbuh dalam naungan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan serta kasih sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih persaudaraan dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya, sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, sumber rahmat dan belas kasih, rencana-Mu terhadap dunia serta manusia melampaui segala dugaan kami. Semoga kami tetap percaya pada kekuatan kasih-Mu yang menyelamatkan, sehingga seturut teladan Bunda Maria kami senantiasa berani memberikan diri kami sepenuhnya kepada Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon, sudilah menerima kurban keselamatan yang kami persembahkan kepadamu dalam doa bersama Bunda Maria. Semoga berkat doanya, kami pun menjadi semakin dekat dengan Engkau dan percaya akan rahmat-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab Santa Perawan Maria Kau lindungi terhadap segala noda dosa. Ia Kau penuhi dengan rahmat, sehingga layak menjadi bunda puteramu. Ia Kau jadikan juga bunda gerejamu, yaitu mempelai Kristus yang elok dan cantik. Ialah perawan suci yang melahirkan puteramu, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia jugalah yang Kau berikan kepada umat-Mu sebagai pemohon rahmat yang unggul dan teladan kesucian yang utama. Dari sebab itu, bersama malaikat kami bersukaria memuji Engkau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami
menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Paulus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba.
Doa kepada Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Ya Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda, dengan percaya kami bersungguh dalam naungan perlindungan-Mu. Lindungilah gereja putramu, Uskupan Agung ini, supaya dalam setiap derap langkahnya semakin menampakkan wajah Kristus yang lembut, membebaskan dan memperdayakan, membawa hiburan bagi jiwa-jiwa yang terluka oleh derita kehidupan, menjadi tangan yang terluhur untuk mengangkat mereka yang terjatuh dalam kelemahan, teguh dalam komitmen merawat alam, rumah kami bersama. Bimbinglah kami, umat yang berziarah ini, untuk setia berpegang pada warisan iman hidup, bersatu dalam ikatan kasih persaudaraan yang mengatasi segala perbedaan, rendah hati dalam pelayanan yang merangkul semua, dan hadir sebagai saksi-saksi rahmat yang membebaskan dan memulihkan. Curahkanlah Roh Kudus, terutama para imam, biarawan, biarawati, kaum awan, serta setiap keluarga, kaum muda, remaja, dan anak-anak, tunas-tunas harapan gereja, agar menjadi garam dan terang di tengah dunia. Dengan teladan-Mu yang bersinar sebagai mutiara dan didorong oleh perlindungan-Mu yang terpenuh layu, ajarlah kami untuk senantiasa memancarkan kasih Bapa, kesetiaan Putra, dan kehormatan Roh Kudus ke dalam sudut-sudut dunia yang kering akan harapan ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, secara istimewa Engkau telah melindungi Santa Maria dari noda dosa sejak ia dikandung. Semoga sakramen yang telah kami sambut ini menyembuhkan luka-luka dosa dalam diri kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita dengarkan pengumuman dari Bapak Kuma. Kepada Romo Efrem saya persilakan. Selamat siang semua. Selamat siang. Pertama, terima kasih untuk kehadiran kita semua dalam perayaan ini. Yang kedua, setelah perayaan ini ada dua acara lagi yang harus kita lewati. Pemberkatan Taman Doa Santa Maria Immaculata Keuskupan Agung Ende, dan yang kedua ada
penyerahan buku-buku pedoman-pedoman, yaitu statuta dan pedoman kerja bagi para imam, biarawan, biarawati dan seluruh umat Keuskupan Agung Ende. Pembagian akan diwakili oleh para pihak yang namanya akan disebut nanti. Kemudian disusul dengan sambutan-sambutan. Ada 2 sambutan dari yang mewakili tokoh umat, itu pemerintah, dalam hal ini Bapak Bupati Ende, dan yang kedua sambutan dari Yang Mulia Bapak Uskup Agung Ende. Setelah itu kita santap siang bersama. Kita diundang semua untuk mengambil bagian pada kedua acara selanjutnya ini. Terima kasih untuk seluruh kehadiran kita pada perayaan ini. Terima kasih untuk para imam yang datang dari jauh-jauh, dari paroki-paroki, dan juga para imam yang mewakili kongregasi yang bekerja di seluruh Keuskupan Agung Ende. Dan pada kesempatan ini hadir 2 misionaris kita yang baru. Satu Pater Sunday dari Nigeria. Pater Sunday di mana itu? Ya, ini misionaris baru. Selamat datang. Ini, silakan berdiri di situ. Yang kedua Pater Salu. Nah, keduanya diawali dengan S. Ini misionaris dari wilayah India, dari Kerala. Itu mayoritas paroki di India dari wilayah mereka. Ini ada bintang film dari India, juga dari Afrika. Kita tepuk tangan untuk mereka sekali lagi. Mereka akan ada bersama kita. Bersama mereka jangan omong bahasa Inggris atau bahasa Prancis. Omonglah bahasa Indonesia supaya mereka bisa pintar bahasa Indonesia. Karena Pater itu Sunday itu dia berbahasa Inggris, berbahasa Prancis, dan juga bahasa Italia sedikit. Kemudian sekarang dia bilang, saya lupakan semua, saya belajar bahasa Indonesia. Dan Pater Salu ini dia berbahasa Inggris dengan juga bahasa Sanskerta. Tadi malam ada beberapa kata yang sama dengan kita. Itu tentang sabda Allah, tentang Perdana Menteri, ada semua itu. Itu. Lalu kemarin waktu baru datang tadi malam ngomong-ngomong dengan mereka 2, saya bilang mungkin dari kami 2 ada yang diet supaya saya sampaikan kepada umat. Pater Sunday bilang saya tidak makan daging babi dan daging anjing. Itu tidak. Nah itu dia bilang tidak, saya ikan, ayam. Saya bilang biasa, nanti kau cari sendiri sana. Ini 2 misionaris kita yang akan bekerja dengan kita di Keuskupan Agung Ende. Itu saja. Terima kasih banyak untuk kalian berdua. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat siang untuk kita semua. Pembacaan SK tentang pemberlakuan statuta pengurus gereja dan dana pada Papa Miskin Keuskupan Agung Ende. Surat Keputusan Uskup Agung Ende nomor 221/SK/UAE/12 Romawi 2025 tentang pemberlakuan statuta pengurus gereja dan dana Papa Miskin Keuskupan Agung Ende. Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD Uskup Agung Ende memperhatikan dan menimbang: 1. Bahwa Keuskupan Agung Ende baru memiliki statuta keuskupan tanggal 31 Mei 1988 tentang perangkat-perangkat pastoral keuskupan. 2. Bahwa terdapat aneka kebutuhan dan kepentingan karya pastoral
dalam wilayah Gereja Keuskupan Agung Ende. 3. Bahwa diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang lebih menjawabi aneka kebutuhan dan kepentingan karya pastoral dalam wilayah Gereja Keuskupan Agung Ende. 4. Bahwa diperlukan pembaruan-pembaruan dalam struktur, sistem dan mekanisme kerja, baik di tingkat struktur personalia, orang pribadi dan orang kolektif, maupun struktur teritorial utama dan teritorial penunjang Keuskupan Agung Ende. 5. Bahwa terdapat usul saran atau masukan dari para ahli hukum gereja dan hukum sipil di Keuskupan Agung Ende yang ditindaklanjuti dengan pembentukan tim penyusun statuta pengurus gereja dan dana Bapa Miskin Keuskupan Agung Ende. 6. Bahwa hasil musyawarah pastoral Keuskupan Agung Ende ke-8 tanggal 27 sampai 30 Oktober 2021 memberi penekanan pada desain struktur, sistem, dan mekanisme kerja dalam wilayah Gereja Keuskupan Agung Ende melalui optimalisasi peran para penanggung jawab untuk tugas pembenahan tata kelola, statuta, dan sejumlah pedoman yang akan menjadi bentuk penguatan manajemen pastoral di Keuskupan Agung Ende. 7. Bahwa terdapat pertemuan Dewan Kuria, Dewan Konsultores, Dewan Imam, dan Dewan Pastoral, Dewan Keuangan Keuskupan Agung Ende untuk memastikan optimalisasi peran para penanggung jawab untuk tugas pembenahan tata kelola, statuta, dan sejumlah pedoman yang akan menjadi bentuk penguatan manajemen pastoral di Keuskupan Agung Ende. 8. Bahwa masa vacatio legis dari statuta PGDPM KAE dari tanggal 8 Desember 2024 sampai tanggal 8 Desember 2025 berdasarkan surat keputusan Uskup Agung Ende nomor 042/SK/KAE/12 tentang promulgasi statuta pengurus gereja dan dana Bapa Miskin Keuskupan Agung Ende telah berakhir. Mengingat: 1. Kitab Hukum Kanonik tahun 1983. 2. Akta Apostolicae Sedis 53 Romawi halaman 244 tanggal 3 Januari 1961. 3. Staatsblad tahun 1927 nomor 155, 156 dan 532. 4. Undang-undang dan peraturan di Indonesia, antara lain Surat Kementerian Agama kepada Kementerian Kehakiman Republik Indonesia nomor D/1 Romawi /1 122 tanggal 23 Januari 1952. Surat Kementerian Kehakiman nomor J.S/5/5/22 tanggal 8 Februari 1952 kepada Kementerian Agama. Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 pasal 49 ayat 1 dan 3 tanggal 24 September 1960. PP nomor 38 tahun 1963 tanggal 19 Juni 1963. Keputusan Menteri Agama nomor 89 tanggal 13 Desember 1965 sampai keputusan nomor 541/1994 tanggal 22 Desember 1994. Surat Menteri Agama Ceki Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Katolik tanggal 21 Desember 1966 nomor 70/DD.K/1 Romawi /A/1966. Keputusan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi nomor 1/DD.AT/AGR/67 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 66 tahun 2006. 5. Statuta Keuskupan Agung Ende tanggal 31 Mei 1988. 6. Tata Laksana Karya Pastoral Region Nusa Tenggara tanggal 21 September tahun 1990.
7. Akta Anggaran Dasar Keuskupan Agung Ende nomor 57 tanggal 24 Juni tahun 2010. 8. Akta Perubahan Anggaran Dasar Pengurus Gereja dan Dana Papa Miskin PGDPM Keuskupan Agung Ende nomor 5 tanggal 8 Desember 2020. 9. Akta Penyerahan Pendirian Pengurus Gereja dan Dana Papa Miskin Keuskupan Agung Ende nomor 6 tanggal 8 Desember 2020. 10. Akta Anggaran Dasar Pengurus Gereja dan Dana Papa Miskin paroki-paroki dengan masing-masing nomor. 11. Surat Keputusan Menteri Agama nomor 498 sampai 577 tanggal 11 Oktober 2021. 12. Surat Keputusan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI nomor 23 tanggal 15 Februari tahun 2024 tentang badan-badan gereja Roma Katolik di wilayah Indonesia. 13. Surat Keputusan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI nomor 32 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik nomor 23 tahun 2024 tentang badan-badan gereja Roma Katolik di wilayah Indonesia. 14. Keputusan Menteri ATR BPN Republik Indonesia nomor 21 garing PNJ garing KEM-ATR garing BPN garing 6 Romawi garing 2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan badan-badan hukum gereja Roma Katolik di wilayah Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Dengan ini memutuskan menetapkan 1. Statuta Pengurus Gereja dan Dana Papa Miskin Keuskupan Agung Ende disingkat Statuta PGDPM KAE. 2. Statuta PGDPM KAE merupakan pedoman aplikatif dari norma-norma gereja universal dan pedoman bagi penyelenggaraan pastoral Keuskupan Agung Ende. 3. Isi dari Statuta PGDPM KAE sebagai berikut. Bab 1. Ketentuan umum. Bab 2. Identitas KAE. Bab 3. Visi, misi dan tujuan Keuskupan Agung Ende. Bab 4. Penyelenggaraan pastoral Keuskupan Agung Ende, kuasa, struktur dan mekanisme kerja serta fungsionaris pastoral. Bab 5. Bidang tugas karya pastoral Keuskupan Agung Ende. Bab 6. Pengelolaan harta benda gereja Keuskupan Agung Ende. Bab 7. Tarekat hidup bakti dan serikat hidup kerasulan. Bab 8. Perserikatan umat beriman Kristiani. Bab 9. Penyelesaian masalah umat beriman dalam gereja Keuskupan Agung Ende. Bab 10. Ketentuan penutup dan ke-11 lampiran. 4. Penafsir otentik dari Statuta PGDPM KAE adalah Uskup Agung Ende. 5. Statuta PGDPM KAE mulai berlaku tanggal 8 Desember 2025 pada Pesta Santa Perawan Maria di Kandung Tanpa Noda, Pelindung Keuskupan Agung Ende. Demikian keputusan ini dibuat demi menyatakan kasih dan belas kasih Tuhan kepada segenap umat beriman yang berada di Keuskupan Agung Ende. Dona, tanggal 8 Desember 2025 pada Pesta Santa Perawan Maria di Kandung Tanpa Noda, Uskup Agung Ende, Monsinyur Paulus Budi Kleden, SVD. Para imam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman sekalian, pada hari ini juga Bapak Uskup mempromulgasikan pedoman, kode etik dan protokol perlindungan terhadap anak dan orang dewasa rentan, juga pedoman pengelolaan harta benda dan kebijakan sentralisasi keuangan Keuskupan Agung Ende. Penandatanganan Statuta
Pengurus Gereja dan Dana Papa Miskin Keuskupan Agung Ende, serta pedoman kode etik dan protokol perlindungan terhadap anak dan orang dewasa, rentang serta pedoman pengelolaan harta benda dan kebijakan sentralisasi keuangan Keuskupan Agung Ende. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Sejenak lagi, Bapak Uskup akan memberkati Taman Doa Maria Immaculata, patung Bunda Maria Immaculata, dan patung Santo Mikael, Malaikat Agung. Patung Bunda Maria Immaculata sebagai lambang kehadiran Bunda Maria yang setia mendoakan kita. Patung Santo Mikael, lambang perlindungan, keadilan, dan kemenangan terang atas kegelapan dan Taman Doa Maria Immaculata yang menjadi tempat di mana kita boleh masuk dalam keheningan sebagaimana Kristus yang selalu berdoa di Taman Zaitun untuk mengalami kekuatan kasih Tuhan. Mari kita ikuti dalam suasana hening dan doa. Kita semua diminta untuk berarah keluar kapela keuskupan untuk mengikuti rangkaian acara pemberkatan sambil menyanyikan lagu Maria.